Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nurlaili. Saya mahasiswa Prodi MARS Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang menarik yang berkaitan dengan Green Hospital. Jadi jurnal yang akan saya review berjudul Sustainability and Energy Efficiency BIM 6D. Study of the BIM methodology applied to hospital buildings. Value of interior lighting and daylight in energy simulation. Publisher dari jurnal ini yaitu MDPI dalam jurnalnya Sustainability dan terindeks Scopus Q1. Adapun latar belakang dari penelitian ini, rumah sakit merupakan fasilitas dengan konsumsi energi yang tinggi, terutama untuk pencahayaan, sistem HVAC atau heating, ventilation, and air conditioning, dan peralatan medis. Efisiensi energi dan keberlanjutan menjadi fokus utama dalam desain bangunan rumah sakit yang modern. Building Information Modeling atau BIM 6D memungkinkan perencanaan yang lebih efisien dan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi energi. Pemanfaatan pencahayaan alami atau daylighting dan teknologi pencahayaan hemat energi dapat mengurangi konsumsi listrik dan meningkatkan kenyamanan penghuni rumah sakit. Oke, berikut tabel dimensi, properti, dan aspek yang dikembangkan dalam model BIM untuk sebuah bangunan. Jadi ternyata untuk sebuah bangunan itu dengan model BIM memiliki 2 dimensi sampai 7 dimensi. Dan pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan dimensi 6 dimensi atau 6D, di mana propertinya itu keberlanjutan dan fokus ke efisiensi energi. Aspek yang dikembangkan dalam model 6D ini, analisis energi, variasi dan interaksi elemen bangunan, serta simulasi dan analisis proposal efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Oke, tujuan dari penelitian ini apa sih? Jadi tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengevaluasi penerapan BIM 6D dalam manajemen energi rumah sakit. Yang kedua, menganalisis dampak pencahayaan alami dan pencahayaan buatan terhadap konsumsi energi. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi energi dan keberlanjutan dalam desain rumah sakit. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentunya menggunakan BIM 6D, di mana mensimulasikan konsumsi energi berdasarkan desain arsitektur dan teknik bangunan menggunakan perangkat lunak berupa BIM Revit. Kemudian dilakukan simulasi energi dengan menganalisis terhadap penggunaan pencahayaan alami dan buatan untuk memahami dampaknya terhadap efisiensi energi. Menggunakan plugin Insight 360 yang berbasis cloud dengan mesin perhitungan DOE 2.2 dan Energy Plus. Kemudian adapun studi kasus di rumah sakit yaitu dilakukan evaluasi implementasi dari BIM 6D itu sendiri. Kemudian dilakukan analisa data dan perbandingan menggunakan software simulasi energi untuk membandingkan skenario desain yang berbeda. Oke, dari hasil penelitian ini apa sih? Jadi ternyata dari penelitian ini bisa mengurangi konsumsi energi dengan optimasi pencahayaan dan ventilasi, di mana penghematannya sebesar 47%. Wow, lumayan ini besar ya, 47%. Oke, yang kedua, penggunaan daylighting dapat mengurangi konsumsi listrik untuk pencahayaannya hingga 30-40%. Dan ternyata pencahayaan alami juga berkontribusi terhadap kesejahteraan pasien dan tenaga medis dengan meningkatkan kenyamanan visual.
Hasil yang lain ternyata penggunaan lampu LED yang lebih efisien dibandingkan lampu konvensional. Hal ini menambah penghematan energi sebesar 13% atau setara 165.645 kWh per tahunnya. Dan reduksi konsumsi energi ini juga berkontribusi dalam menurunkan emisi CO2, menjadikan rumah sakit lebih ramah terhadap lingkungan. Oke, dalam penelitian ini apa sih yang menjadi tantangan implementasinya? Yang pertama terkait dengan keterbatasan dalam adopsi teknologi BIM6D di banyak rumah sakit. Kemudian kekurangan tenaga sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi BIM itu sendiri. Dan selanjutnya terkait dengan pembiayaan, di mana biaya investasi awal yang tinggi untuk mengadopsi teknologi ini. Oke, gimana sih kalau model ini diterapkan di Indonesia? Karena tentunya banyak manfaatnya ya jika diterapkan di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan BIM6D ini rumah sakit bisa dirancang untuk memenuhi standar sertifikat hijau seperti sertifikat dari Amerika Serikat, LEED, atau dari UK dan dari Jerman. Itu dari sertifikat dari luar negeri semua. Jadi jika sistem ini diterapkan secara luas di Indonesia, mungkin bisa mengembangkan standar sertifikasi hijau sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Kemudian BIM6D memungkinkan simulasi energi sebelum renovasi atau pembangunan gedung baru. Dan selanjutnya, dengan model digital, rumah sakit dapat melakukan pemantauan real time terhadap konsumsi energi dan mengambil langkah-langkah korektif sebelum terjadi pemborosan. Tadi bicara manfaatnya cukup banyak, akan tetapi jika diterapkan di Indonesia pun ada tantangannya, di mana keterbatasan SDM dan keahlian teknologi masih sedikit tenaga ahli yang terlatih dalam BIM6D. Kemudian biaya investasi awal yang tinggi, di mana implementasi BIM6D membutuhkan software seperti Autodesk Revit, Insight 360, Energy Plus, serta infrastruktur digital yang mumpuni. Dan tantangan selanjutnya yaitu kurangnya regulasi dan standarisasi, di mana saat ini belum ada regulasi nasional yang secara spesifik mewajibkan penggunaan BIM6D dalam desain dan renovasi sebuah rumah sakit. Oke, mungkin itu review jurnal dari saya. Gimana? Menarik bukan? Mudah-mudahan Indonesia bisa menerapkan BIM6D ya untuk pengembangan ataupun pembangunan rumah sakit di Indonesia supaya lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ari Violeta. Sampai jumpa di review jurnal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.